pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bagaimana cara meminimalisir resiko atau kerugian yang disebabkan gempa ini sebenarnya perlu satu upaya yang besar terkait mitigasi gempa. 2022 itu baru 20 desa kan? Nah, sampai 2024 ini udah masuk di aplikasinya Desa Proklaim, kita itu udah 200 sekian. Selamat pagi pendengar. Berita daerah Lampung pagi edisi Jumat 6 September 2024. Dengan topik berita, kesadaran masyarakat terhadap bencana gempa bumi saat ini masih menjadi salah satu cara efektif untuk meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang telah dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga direlay stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung, Febrianto Ponaha. Menindaklanjuti hasil rapat antara tim pengendalian inflasi daerah dengan pemerintah pusat yang menyatakan ada kenaikan inflasi sebesar 0,5%. Pemerintah Kabupaten Waikanan turun langsung ke lapangan untuk memantau harga pangan di beberapa pasar. Selengkapnya dilaporkan oleh Bayu Satria. Nah, khusus untuk Kabupaten Waikanan, dihitung dari IPH, Indeks Perkembangan Harga, ada kenaikan inflasi 0,5%. Yang mana berdasarkan hasil rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah dengan pemerintah pusat yang menyatakan adanya peningkatan inflasi di Provinsi Lampung, pemerintah Kabupaten Waikanan melakukan monitoring stok dan harga komoditi pangan di beberapa pasar di wilayah setempat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Rifa Adi Chandra kepada RRI mengatakan peningkatan inflasi di Waikanan berdasarkan perhitungan indeks perkembangan harga, terjadi peningkatan inflasi sebesar 0,5% dengan komoditi penyumbang peningkatan inflasi terbesar terdiri dari beras, cabai merah, dan cabai rawit. Setelah dilakukan monitoring, lanjut Chandra, 3 komoditi tersebut cenderung stabil dan tidak ada kenaikan harga. Dia mengungkapkan harga beras premium masih tetap Rp13.500 per kilogram, beras curah Rp13.000 per kilogram, dan beras SPHP masih di kisaran Rp12.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai yang tidak ada kenaikan harga. Hasil daripada rakor TPED dengan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Mendagri langsung bahwa untuk Provinsi Lampung ada kenaikan inflasi tidak terlalu signifikan yang pasti. Nah, khusus untuk Kabupaten Waikanan dihitung dari IPH, Indeks Perkembangan Harga, ada kenaikan inflasi 0,5%. Yang mana komoditi penunjang inflasinya itu terdiri dari beras, cabai merah, dan cabai rawit. Sehingga kami turun langsung untuk pengecekan stok dan harga yang ada di pasar. Berdasarkan informasi dari beberapa pedagang bahwa kenyataannya memang malah untuk komoditi beras masih stabil, tidak ada kenaikan-kenaikan. Bahkan menurut informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat ada kenaikan 0,5%. Ternyata tidak terjadi di lapangan. Menurut Chandra, peningkatan inflasi kemungkinan terjadi karena data perhitungan diambil dari harga lampau. Selain itu, diperkirakan karena di Waikanan belum memasuki masa panen sehingga pedagang mendapatkan stok dari wilayah lain. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Waikanan akan segera mencari solusi dan melakukan mitigasi agar tidak terjadi peningkatan inflasi khususnya pada 3 komoditi tersebut. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kesadaran masyarakat terhadap bencana gempa bumi saat ini masih menjadi salah satu cara efektif untuk meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan jika gempa bumi terjadi. Berikut laporan Indra Ahmad. Nah, jadi bagaimana cara kita menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia itu masih belum ditemukannya alat pendeteksi kapan terjadinya fenomena alam gempa bumi oleh ilmuwan di dunia. Masih menjadi salah satu penyebab bencana alam gempa bumi menjadi bencana yang cukup mengkhawatirkan.
Dosen Geofisika Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Izaina Nurfitriana kepada RRI mengatakan, dengan kondisi saat ini yang belum ditemukan adanya alat pendeteksi kapan terjadinya gempa bumi, maka pemerintah bersama masyarakat harus memiliki kesiapsiagaan terhadap potensi bencana yang terjadi. Menurutnya, wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Lampung yang dilalui lempeng dunia menjadi suatu keniscayaan bahwa wilayah Nusantara menjadi daerah yang memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana gempa bumi cukup tinggi. Sementara terkait dengan belum adanya alat pendeteksi kapan terjadinya gempa bumi, Izaina Nurfitriana berharap pemerintah dapat memberikan edukasi untuk meningkatkan mitigasi kebencanaan di tengah masyarakat. Hal itu karena menurutnya kesadaran masyarakat terhadap dampak gempa bumi saat ini masih menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan jika bencana gempa bumi terjadi. Berbicara tentang bagaimana cara meminimalisir resiko atau kerugian yang disebabkan gempa ya Pak ya. Ini sebenarnya perlu satu upaya yang besar gitu terkait mitigasi gempa gitu, dan kesadaran kita terhadap bahaya gempa atau pertama kesadaran masyarakat kita terhadap potensi gempa, bahwa Lampung khususnya ya dan Sumatera umumnya atau Indonesia pada umumnya itu sangat berpotensi terjadi gempa karena memang Tuhan sudah menciptakan kita berada di tektonik yang seperti ini gitu. Jadi sudah satu keniscayaan bahwa Indonesia akan banyak terjadi gempa begitu. Nah, jadi bagaimana cara kita menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia itu potensi terhadap gempa gitu, khususnya Lampung. Nah, ketika masyarakat sudah sadar, maka masyarakat akan berusaha bagaimana cara supaya kita ini tidak mengalami banyak kerugian gitu. Sementara itu, PMG Madya Stasiun Geofisika Lampung Utara, Agung Setiadi mengatakan, letak geografis Provinsi Lampung yang diapit dua lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, juga menjadi salah satu penyebab wilayah Lampung rawan terjadinya gempa bumi, termasuk potensi gempa megatrust yang saat ini hangat diperbincangkan. Selain itu, menurutnya Provinsi Lampung semakin memiliki potensi resiko terjadinya gempa bumi yang tinggi dengan letak geografisnya yang dilalui patahan Sumatera dan 3 segmen aktif. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sebanyak 200 lebih desa di Lampung terdaftar dalam program Kampung Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan selengkapnya bersama Agung Ghazaldi. Sampai 2024 ini udah masuk di aplikasinya Desa Proklim, kita itu 200 sekian. Desa yang masuk dalam program Kampung Iklim atau Proklim di Provinsi Lampung meningkat menjadi 200 desa di 2024. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Emilia Kusumawati, mengatakan pada 2024 ini sudah ada sekitar 200 lebih desa di Lampung yang terdaftar dalam aplikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ikut serta dalam program Kampung Iklim. Jumlah ini menurutnya mengalami kenaikan 10 kali lipat dibandingkan 2022 lalu yang hanya 26 desa. Emilia menjelaskan sebanyak 200 desa Proklim itu sudah diakui dan telah menjalankan secara langsung program adaptasi dan mitigasi efek gas rumah kaca. Ditambahkan Kepala DLH Lampung tersebut, di Provinsi Lampung telah ada beberapa perusahaan dan BUMN yang sudah mau berkontribusi terhadap perkembangan desa Proklim dengan memberikan dukungan dalam bentuk tanggung jawab sosial untuk desa. Nah, alhamdulillah waktu 2022 kemarin saya masuk ke LH itu baru 20 desa kan. Nah, ini sampai 2024 ini udah masuk di aplikasinya Desa Proklim, kita itu 200 sekian. Artinya sudah diakui lah ya, dan di desa itu sudah menjalankan program-program adaptasi dan mitigasi emisi gas rumah kaca. Diketahui program Kampung Iklim menjadi salah satu cara meningkatkan peranan masyarakat untuk lebih peduli terhadap pelestarian lingkungan. Secara nasional, pemerintah pusat telah menargetkan di 2024 ini ada 20.000 kampung iklim yang terbentuk untuk mengurangi berbagai dampak lingkungan. Dari jumlah desa mencapai 2.654 desa di Provinsi Lampung, diharapkan 25%-nya atau 664 desa bisa menjadi kampung iklim. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Meskipun belum ditemukan kasus monkeypox atau cacar monyet di Kabupaten Pringsewu, namun Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu mulai mengantisipasi dan mewaspadai penyakit tersebut. Selengkapnya dilaporkan Agustina Supriyati.
Fenomena penyakit Mpox atau cacar monyet kini menjadi perhatian pihak Kementerian Kesehatan RI termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu. Meski belum ditemukan kasus penyakit Mpox mewabah di Pringsewu, namun penyakit Mpox patut dikenali dan diwaspadai. Melalui Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, Dr. Hadi Matarom, mengatakan perihal Mpox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus monkeypox. Penyakit ini memiliki beberapa varian dan bisa ditularkan dari hewan ke hewan, bahkan bisa pula dari manusia ke manusia. Mpox atau monkeypox yang akhir-akhir ini menjadi concern dari WHO dan Kementerian Kesehatan terkait penyebaran Mpox yang sudah mulai terjadi di Indonesia. Mpox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus monkeypox. Pada asalnya penyakit ini adalah penyakit zoonis yang berarti ditularkan dari hewan ke manusia. Penyakit ini juga dapat menyebar dari manusia ke manusia. Mpox sendiri memiliki beberapa clade atau varian yang teridentifikasi dan dapat menimbulkan wabah clade A, clade 1A, clade 1B, dan clade 2B. Dijelaskan menurutnya media penularan Mpox ini mirip dengan cacar air, hanya saja lebih ringan. Mpox biasanya gejalanya ringan dan akan sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh dia yang bagus jika kita kasih pengobatan dengan suplemen supaya meningkatkan daya tahan tubuh dia. Namun dapat jadi komplikasi jika menyebabkan kematian jika terjadi pada anak-anak, pada ibu hamil, ada gangguan sistem imun pada tubuh. Sebagai antisipasi, ia menghimbau para masyarakat yang mengalami gejala terserang penyakit Mpox dapat segera melapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu untuk diberikan fasilitas layanan konsultasi berupa saran dan rekomendasi penanganan lainnya. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dalam upaya pencegahan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional atau BNN Waikanan melakukan upaya preventif, yakni dengan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Berikut laporan Ramadona. Dalam mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Waikanan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan mengambil langkah preventif dengan selalu melaksanakan Pemerintah mengedepankan peran kepolisian dan Badan Narkotika Nasional atau BNN dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran narkoba. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dilakukan dengan 3 tahapan, yakni preemptif, preventif, dan represif. Dalam upaya tersebut, Kepala BNN Waikanan Novizan Putra kepada RRI mengatakan pihaknya telah melakukan langkah preventif melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, lingkup pemerintahan daerah, swasta, sektor pendidikan, hingga masyarakat. Menurutnya, peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu, pihaknya sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba. Dalam upaya mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Waikanan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan mengambil langkah preventif dengan selalu melaksanakan KI, komunikasi, informasi, dan edukasi P4GN ke semua sektor, termasuk di dalamnya pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat. Kami juga melaksanakan deteksi dini melalui tes urin. Terakhir kami juga rutin melaksanakan kegiatan SIL, screening intervensi lapangan, dengan sasaran masyarakat yang belum dan berpotensi terpapar penyalahgunaan narkotika, khususnya di wilayah Kabupaten Waikanan. Ini kan banyak sasaran, contohnya di pendidikan lah ya, kami aktif melaksanakan sosialisasi, dan juga dari desa binaan di BNN kebetulan kami ada desa bersinar atau kampung bersinar, bersih dari narkoba. Jadi kampung-kampung yang sudah kami masukin, insya Allah yang sudah kami jalanin ada perubahan baik dari tingkat keluarganya ataupun di lingkungan masyarakatnya. Sejauh ini ia mengaku langkah tersebut berhasil menurunkan angka penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Waikanan. Upaya tersebut tentu didukung juga oleh kampung binaan bersinar atau bersih dari narkoba, sehingga lingkup keluarga serta masyarakat dapat terkontrol dengan baik. Masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam. Usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan, sehingga pihaknya meminta keterlibatan pihak terkait menjalin sinergitas yang kuat. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil mengungkap kasus penggelapan kendaraan dan kejahatan fidusia yang merugikan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Dwi Pranyoto.
Polresta Bandar Lampung berhasil mengungkap kasus penggelapan kendaraan dan kejahatan fidusia yang merugikan masyarakat dengan menangkap IW, 45 tahun, seorang wira swasta yang telah lama beroperasi di wilayah Bandar Lampung. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Hendrik Aprilianto menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari 2 laporan polisi pada Agustus 2024. Pelaku IW terbukti melakukan kejahatan jaminan fidusia dan penggelapan kendaraan roda 4 dengan menggunakan dokumen dan identitas palsu. Kasus ini bermula pada Juni 2024 ketika tersangka mengajukan kredit kendaraan menggunakan dokumen palsu atas nama Dodi Mario dan Lulu Triana serta surat keterangan domisili palsu. Selain itu, pelaku juga menggelapkan 3 unit mobil yang disewa dari seorang korban selama 90 hari. Kemudian digadaikan tanpa sepengetahuan pemilik dengan nilai total lebih dari 120 juta rupiah. Setelah dilakukan penyelidikan secara intensif, polisi menyita 3 unit mobil yang telah digadaikan oleh IW serta dokumen kredit palsu. Dengan alasan mobil tersebut akan dipergunakan sebagai kendaraan operasional pada usaha developer milik tersangka. Namun tanpa seizin dari pemilik kendaraan, tersangka telah menggadaikan 16 unit mobil tersebut kepada pihak lain dengan nilai gadai sekitar 30 juta sampai dengan 40 juta per unit. Atas perbuatannya itu, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 4 tahun atas pelanggaran pasal 372 KUHP tentang penggelapan serta ancaman penjara 5 tahun berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Memperingati Hari Pelanggan Nasional, PT Hutama Karya selaku pengelola jalan tol membagikan serentak ribuan merchandise edisi spesial kepada pengguna jalan tol di seluruh ruas tol Hutama Karya, termasuk jalan tol Trans Sumatera, yakni ruas Terbanggi Besar, Pematang Panggang, hingga Kayu Agung Lampung. Berikut laporan Galih Prihantoro. PT Hutama Karya selaku pengelola jalan tol membagikan serentak ribuan bingkisan edisi spesial kepada para pengguna jalan tol di seluruh ruas tol Hutama Karya, termasuk jalan tol Trans Sumatera atau JTTS, yakni ruas Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung, Lampung. Kegiatan tersebut dilakukan pada kemarin. Eksekutif Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Ajib Al-Hakim mengatakan bahwa pembagian bingkisan ini merupakan wujud apresiasi Hutama Karya kepada para pengguna jalan tol yang telah menggunakan layanan tol. Dia menjelaskan jenis bingkisan yang dibagikan bervariasi, mulai dari kartu uang elektronik berisi saldo Rp100.000, cheesebag, hingga miniatur armada siaga jalan tol yang dirancang khusus untuk Hari Pelanggan Nasional. Pembagian ini sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pengguna jalan tol yang selalu mengutamakan keselamatan dan setia menjadi pelanggan tol Hutama Karya. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas optimal bagi seluruh pengguna jalan tol. Selain pembagian bingkisan khusus secara serentak, Hutama Karya juga akan mengadakan dialog safety riding pada Jumat di rest area kilometer 234 Tol Terbanggi Besar Kayu Agung Lampung. Acara tersebut juga akan dimeriahkan dengan hiburan live musik dan berbagai permainan berhadiah yang dapat diikuti secara gratis oleh seluruh pengguna jalan tol. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Puluhan warga Kampung Ramsai, Kabupaten Waikanan kembali mendapat bantuan langsung tunai dana desa atau BLT-DD. Setiap penerima mendapat uang tunai sebesar Rp900.000. Laporan selengkapnya bersama Rio Agusti Tanjung. Pemerintah Kampung Ramsai kembali melaksanakan pembagian bantuan langsung tunai dana desa atau BLT-DD tahap ketiga untuk tahun 2024. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meringankan beban ekonomi warga. Kepala Kampung Ramsai Hendrik Purnama kepada RRI mengungkapkan, sebanyak 35 warganya menerima bantuan, dengan setiap penerima mendapatkan Rp300.000 per bulan. Bantuan tersebut disalurkan setiap 3 bulan sekali, dengan total Rp900.000 per
per penerima. Pembagian BLT-DD di Kampung Ramsai juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk camat, pendamping desa lokal, Babinsa, dan Ketua PPK Kampung Ramsai. Ramsai telah melaksanakan kegiatan pembagian bantuan tunai langsung yang ketiga di tahun 2024. Pembagian BLT-DD ini merujuk pada peraturan-peraturan yang ada, sehingga di Kampung Ramsai sendiri ada sekitar 35 penerima bantuan BLT-DD. BLT-DD ini pemberian berupa uang senilai 300.000 per bulan, sehingga per 3 bulan mereka menerima 900.000 uang tunai. Dalam pemberian BLT-DD ini kami juga berharap bisa dimanfaatkan oleh penerima dengan membeli hal-hal yang produktif. Apa itu mungkin dengan membelikan hewan ternak yang nantinya bisa dipelihara, bisa menghasilkan, ataupun sejenisnya yang sekiranya bisa membantu perpanjangan untuk kesejahteraan penerima bantuan tunai langsung. Hendrik berharap agar warga memanfaatkan bantuan tunai ini dengan bijak. Salah satunya untuk kegiatan produktif seperti membeli hewan ternak. Dengan demikian warga dapat memiliki sumber penghasilan tambahan yang berkelanjutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke berita olahraga. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia Lintas Lampung Olahraga. Rumah e-sport untuk para gamers sangat dibutuhkan untuk kemajuan para atlet e-sport di wilayah Bandar Lampung. Mengingat perkembangan gamers kian pesat agar dapat melahirkan talenta-talenta e-sport profesional. Berikut laporan M. Priyambudi. Bandar Lampung membutuhkan tempat untuk melakukan live streaming dilengkapi PC dan spesifikasi game yang cocok untuk PC maupun mobile. Belakangan ini banyak berdiri game house di beberapa kota besar yang berhasil menarik kalangan milenial dan Gen Z di Indonesia sebagai tempat beraktivitas, nongkrong, dan tentu saja bermain game atau mabar. Ketua e-sport Bandar Lampung, Dery Ramaputra, kepada RRI di Game House Panjang kemarin mengatakan, perkembangan e-sport di Indonesia sudah banyak peminatnya dan harus melakukan pembinaan dimulai dari tempat gamers, baik di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, hingga kota. Dery menuturkan Game House bisa digunakan untuk melakukan seleksi-seleksi atlet guna mewakili Bandar Lampung di tingkat nasional. Di setiap kecamatan itu kalau bisa ada Game House. Tentunya nantinya Game House ini bisa mengakomodir semua potensi-potensi atlet dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan nanti kita adakan lagi semacam ini seleksi-seleksi yang nantinya untuk gitu mewakili gitu Bandar Lampung di tingkat ini provinsi sampai nanti mewakili gitu Lampung di tingkat nasional. Lebih lanjut ia menjelaskan, meskipun banyak game house yang telah berdiri secara mandiri, keberadaan game house yang didukung oleh pemerintah dan KONI sangat diperlukan untuk memfasilitasi latihan yang lebih optimal. Dirinya berharap pemerintah daerah dan KONI dapat menyediakan game house yang memadai sehingga para atlet dapat berlatih dengan fasilitas yang lebih baik dan siap menghadapi kompetisi berbagai tingkatan. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga. Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Febrianto Ponahang, sampai jumpa. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti.
khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya.